Good morning, everybody. Yes. How are you today? Fine. Well, thank you. Nice to meet you now. So, anak-anak, Bapak senang bisa bertemu hari ini, walaupun dalam kondisi pandemi, kita akan pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, Bapak minta Hiskia barangkali untuk memimpin kita dalam doa pagi ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ade Hiskia. Anak-anak, kondisinya mudah-mudahan kita sehat semua ya. Pernah anak-anak dengar ada kalimat atau kata yang mengatakan proses belajar mengajar? Ya, dengar ya. Tidak ada yang proses mengajar belajar. Kira-kira ada anak yang barangkali bisa tahu, bisa memberikan komentarnya? Ada? Kenapa dikatakan proses belajar mengajar, bukan mengajar belajar? Ada? Silakan, boleh. Bisa memberikan responnya, ada? Ya? Nah, oke. Jadi begini anak-anak. Pada kesempatan ini, kenapa kita harus adakan belajar mengajar? Mengajar bukan utama. Bapak di sini, kita sama-sama belajar. Kita harus ceria. Kita harus gembira. Karena Bapak hanya mau menuntun anak-anak untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Nanti menjadi manusia yang baik. Itu. Jadi tidak ada istilah, aduh saya takut Pak Raymond nih. Pak Raymondnya galak. Enggak ada. Ya. Paling utama itu. Jadi anak-anak datang di sekolah harus dengan semangat. Oke. Are you ready? Yes. Sama-sama. Are you ready? Yes. Thank you. Nah, kita akan memulai pelajaran. Ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Bapak akan membagikan amplop ini. Bahasanya kita chat apa? Coba olahraga otak. Ya. Bagaimana kecerdasan kita? Bagaimana kita siap untuk melakukannya? Nah, ini Bapak bagi dulu satu persatu. Ada petunjuknya, nanti diperhatikan baik-baik. Oke, ya. Jangan dulu dibuka. Sekalian Bapak mengabsen dulu. Di sini ada given. Mana? Coba angkat tangan. Given. Panggilannya saya panggil give aja ya. Given. Oke, yang kedua Gregor. Saya panggil Gregor ya. Oke, hadir. Jovan. Oke, Jovan, thank you. Kemudian Hiskia. Well, thank you Hiskia. Dan terakhir aja Jelu ya. Jelo, ya oke Jelo. Oke. Nah, seperti tadi Bapak katakan, kita pada hari ini jangan mengatakan, jangan merasa ragu. Ya. Jangan tegang. Prinsip tadi, bukan mengajar belajar, tapi belajar dan mengajar. Kita sama-sama belajar. Bapak juga pasti ada kekurangannya di dalam memberikan materi. Kalau ada kekeliruan tanya, Pak, itu tadi salah. Oke. Baik, kita masuk pada brainstorming. Buka amplopnya.
Anak-anak? Oke, ada 2 gambar di situ. Diperhatikan, ada 1 ya. Ambil dulu yang tertulis angka masing-masing. Oke. Nah, udah dibuka. Lalu, bukan yang tertulis angka, tetapi ada kalimatnya. Ada kalimatnya. Tutup dulu yang ada gambarnya. Dengan ada kalimatnya itu, yang ada nomor 2, 3 atau seterusnya ditutup dulu. Ambil dulu yang bertuliskan seperti misalnya ini. Oke. Nah, simak baik-baik gambar itu, diamati baik-baik. Bapak beri waktu 2 detik. 1, 2, lalu perintahnya adalah anak-anak menggambar saja, ya. Nanti teman-temanmu nebak. Pokoknya diusahakan gambar itu harus ditebak oleh temanmu. Nah, misalnya nanti Bapak panggil Given. Given menggambar apa yang dikatakan di gambar itu, kata apa, dan minta teman-temanmu untuk menebak. Jadi tebak gambar istilahnya. Ya. Oke. Nah, lebih cepat lebih baik. Kalau belum tebak, pokoknya diusahakan sampai tebak. Jangan memberitahu. Kata kuncinya pun tidak, pokoknya dalam gambar saja. Are you ready? Yes, thank you very much. Well, so I would like to ask Jello. Well, pada gambar itu lihat tulisannya apa, digambar saja. Ini silakan diambil di sini. Mari, silakan. Berkreasi semaunya. Jangan dilihatin lalu tanya ke teman-teman, lalu mereka menebak. Well, sok, tanyakan teman-temanmu. Ya, oke. Ya. Keras saja, jangan malu-malu. Ayo. What? Katanya I cry. Benar tidak? Benar. Oke, thank you very much. Well, next satu lagi. Yang lain, karena masalah waktu juga, kita coba satu lagi barangkali. Kalau belum puas nanti dilakukan lagi. Nah, kemudian Hiskia. Gambar sesuai dengan apa kata yang diterima. Sampaikanlah ke teman-teman untuk menebak. Oke? Silakan. Ya, tanyakanlah teman-temanmu kira-kira apa itu. Gambar apa itu? Coba, tebak. Coba Given, barangkali apa kira-kira jawabannya? Ya? Orang? Keras sedikit, enggak apa? Senang, orang senang. Senang. Oh, dikit lagi katanya belum. Orang senang belum, sedikit lagi. Halo? Mungkin ya tadi lagi mulai. Jelu sudah, Given sudah, Gregor sudah, Hiskia sudah ya. Kalau lagi gambar. Ya. Given aja. Oh, Given sudah tadi ya. George mungkin. Apa? Happy birthday, betul? Well, thank you very much. Well, bagus. Nah, anak-anak, dari 2 temanmu gambar, kita cukup untuk
berkreasi, tebak gambar. Sekarang kita lihat berikutnya. Ya. Apa yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Nah, ambil kertas yang kedua. Gimana, Bu? Oke. Yang ada tulisan nomornya. Oke, baik. Nah, diungkapkan saja dan kira-kira apa. Jadi contohnya begini. Bapak mendapat ya atau bertemu dengan seorang teman yang misalnya lapar. Oke? Lalu Bapak mengatakan sebaiknya Anda beli makan. Jadi Bapak menyampaikan karena melihat kondisi dia lapar. Nah, sama dengan itu. Lihat di tulisan itu anak-anak kira-kira berhadapan dengan orang atau temanmu yang mengungkapkan kondisi dia, situasi dia. Oke? 3 menit dipelajari, lalu Bapak akan tanya untuk dijawab. Boleh jawab bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Ibu samaan sama Pak Re yang sedang saya Pak Re sudah mulai. Sedang mulai. Tidak apa-apa dah. Saya baik, pakai sudah. perangkat. Bapak minta coba Ya. Oke, sudah. Silakan baca nomor berapa di situ. Ya. Sesuai dengan ya, nomor 2. Kira-kira jawabannya apa? Keras saja suaranya, nggak usah khawatir. Jam berapa ini? Jam 9.19. Baca. Oh iya, kalau di sini udah jam 10. I have. Nomor 2 itu adalah I have got a toothache. Kalau Jovan ketemu temanmu lalu mengungkapkan seperti itu, kira-kira Jovan buat apa? Silakan. Bahasa Indonesia saja, enggak apa-apa, enggak usah bahasa Inggris. Ya. Ikut senang. Toothache itu apa sih? Sakit gigi. Masa senang? Sakit gigi gue senang. Tapi luar biasa sudah menjawabnya. Thank you. Oke, masih. Jadi kondisinya adalah dia sakit gigi. Temanmu sakit gigi terus dibilang apa? Apa dipukul? Atau diapain? Kira-kira. Ke dokter gigi. Ada lagi? Ada lagi? Coba dihubungi dulu ya. Hubungi dulu. Ya. Minum obat. Ya, bisa. Obat apa? Obat sakit gigi. Oke, baik. Nah, satu lagi. Bapak minta coba ini Gregor. Coba. Apa yang didapat di situ? Keras dikit. Nomor 3. Nomor 3 itu adalah I have a difficult test tomorrow. Kalau temanmu ngomong begitu, bagaimana? Kira-kira tanggapan George? Bahasa Indonesia saja. Iya. Jawabannya menjawab bahwa harus belajar untuk besok. Lebih baik lagi. Anak-anak, 2 materi pagi ini kita ngobrol ini, barangkali kira-kira tujuannya apa sih? Kita mau pelajari, kita belajar hari ini. Belajar tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya? Oke, mungkin belum. Kita lihat sama-sama dalam PPG ini, dalam PPT ini. Baik. Pertama, hari ini kita belajar tentang suggestion. Suggestion itu apa sih? Suggestion itu memberi saran atau memberi pendapat. Tadi
ada temanmu dia sakit gigi. Berarti kita memberi saran untuk dia pergi ke dokter. Oke. Tadi temanmu ulangannya jelek. Berarti kita minta untuk dia belajar. Kita memberi saran. Next, kita lihat di sini. Langsung pada bagian ini. Nah, tadi kita sudah bermain di sini. Oke, anak-anak. Nah, di sini yang tadi, Bapak, cakupan materinya. Lalu kita lihat jawaban-jawabannya. Perhatikan baik-baik jawabannya, apa benar atau tidak yang tadi kita jawab. Di sini. I want, kebetulan ini ada 9, ya. Kita hanya 5 orang, tadi permainannya hanya 5. Di sini jawabannya, I want a pet, but mom say that dogs are too needy. Maka dia mengatakan itu jawabannya, kalau begitu jangan dogs, tapi apa? Buy a goldfish. Ya, a goldfish. Kita lihat berikutnya. Ini jawabannya. I have got tadi to teach. Lalu dia mengatakan apa? Di sini jawabannya. You have to go to dentist. Ke dokter gigi ya. Nah, berarti menganjurkan. Kita lihat selanjutnya jawabannya yang ada pada kita. Ah, tadi ada pada bagian ini. I have a very difficult test tomorrow. Oke. Jawabannya apa? You should study a lot. Harus belajar lagi. Oke. Berarti kita menganjurkan kepada teman kita itu. Next, kita lihat yang masih ada pada gambar itu nomor 4. I have got a high fever. Dia demam tinggi nih, dingin tinggi. Maka kita mengatakan apa? You should not go swimming today. Stay in bed and rest. Well, nah, lebih kurang jawabannya seperti itu dan seterusnya. Kita lihat berikutnya. Ya. I don't know what to do. I'm bored. Saya bosan. Terus buat apa sih? Kalau temanmu itu ketemu. Nah, mengatakan begini. You could read a good book. Bacalah buku yang baik, katanya. Saran berikutnya, lihat. Tomorrow is Lena's birthday, and I don't know what to give her. Temanmu Lena ini berulang tahun. Tapi Anda tidak tahu. Temanmu nggak tahu. Mau berikan apa? Kira-kira nih anjurannya. Ya, perempuan, maka apa? Give her flower. Berikanlah dia gambar. Dia memberi saran. Tolong. Berikutnya. Nah, I'm very hungry. Kalau dia hungry, buat apa? Dia mengatakan begini. You should put on. Oh, sorry. No hungry. I'm cold. Saya dingin. Ya. Nomor 7. You should put on warm sweater. Karena kedinginan, pakailah sweater. Okay? Dan yang berikutnya kita lihat. I'm hungry. Nah, kalau lapar, tadi Bapak bilang lapar harus apa? Minum? Tidak kan? Harus makan. Maka dia mengatakan demikian. You could order a pizza. Karena lapar, dia lakukan itu. Dan barangkali terakhir, I'm sad today. Tadi ya, kalau sad sedih, dia buat apa? Dia minta mengatakan begini temannya. Nih, watch a funny movie. Oke? Nah, tujuan kita hari ini, belajar ini. Pertama, kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait ungkapan memberi saran. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan. Ya. Dan
Tadi kita sudah sedikit bermain. Ini cakupannya kita akan bicarakan ini. Asking for suggestion, giving suggestion, dan pada saat nanti anak-anak memberikan feedback apa yang terjadi. Nah, fokus kita, kegiatan utama adalah observing, mengamati dulu. Oke. Nanti yang kedua, baru kita bertanya. Kalau sudah mengamati sesuatu, ada yang kita terima. Oh, saya belum mengerti. Baru kita bertanya. Mengamati ini, kita akan awali dengan mengamati video. Baik, kita perhatikan di sini. Nah, tugasnya ini diperhatikan. Pada bagian aktivitas ketiga nanti, anak-anak mengamati dulu ekspresi yang ada di dalam video. Ekspresinya tentang apa? Suggestion. Oke. Suggestion. Nah, nanti pada bagian berikutnya kedua, anak-anak menulis ya. Take notes, write down the expression in the video and that read. Kemudian membacanya. Apa saja di dalamnya. Oke. Baik. Videonya demikian. Mari kita nonton sama-sama. Ya. Amati dulu videonya, apa saja yang disampaikan, apa yang dilihat di situ. Jangan tulis apa-apa, hanya mengamati dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Sambil proses jalannya videonya, lalu kemudian lihat itu apa tulisan yang diungkapkan di situ. Oke. Baca baik-baik. Nah, itu perintah-perintahnya. Oke, lihat. Kita mengamati hari ini. Oke. Nah, diperhatikan sini ya. Nah, Yus, terus dia berjalan. Oke. Well, itu percakapannya. Tidak perlu suara, yang penting sekarang dulu mengamati dulu. Ya, nanti baru ada suara. Nah, terus. Ya, apa yang dibicarakan. Ya. Perhatikan ada bagian-bagian yang menyatakannya. Oke. Waktu 2 menit. Tadi sudah kita lihat. Nah, anak-anak ambil pena,
kemudian kertas, nanti Bapak putar ulang, kemudian anak-anak mencatat apa yang tadi sudah ditonton. Oke. Ya. Sudah? Di situ mungkin. Oke, kita putar ulang. Siap untuk anak-anak mencatat ungkapan-ungkapan apa saja yang tadi ada di dialog tersebut. Oke. Ya. Just a moment. Masukkan sini. So, oke. Ya, di sini kita ulangi. Anak-anak. Bapak putar ulangi. Ya.
Ya, anak-anak tadi sudah pertama kita hanya mengamati, oke. Lalu itu tanpa suara tadi kan. Nah, yang kedua ini dengan suara dan kita kesempatan untuk menulis tadi. Mudah-mudahan anak-anak sudah nulis sehingga kita akan Bapak tanya untuk apa sih yang tadi dicatat di situ, apa yang diterima di situ. Baik, Bapak coba tanya. Nah, Jelu, apa saja yang tadi sudah dibaca? Dicatat. Tidak sebanyak-banyak, salah satu saja dulu. Ya, coba dibaca. Oke, apa itu? Baca. Yes? Oke, I suggest you interview. Nanti kita lihat ya, apa saja yang dicatat. Thank you. Berikutnya coba, nah Gregor, apa saja yang tadi dicatat? Take my advice. Oke. Kita coba lihat hasilnya tadi. Tidak harus semua. Ini barangkali anak-anak. Dari apa yang kita amati, oke. Lalu kita catat, Bapak juga ikut catat, belajar untuk kita catat. Nah, inilah pertama giving advice, oke. Lalu asking for advice. Apa saja komponennya? Ya. Pertama, ada kalimat ini. I think you should bla bla bla. Oke. Yang kedua, why don't you bla bla bla. Ini untuk giving advice. Oke. I'm sorry. Berikutnya, you should not. I suggest you. Okay. Kemudian you should not. And you should, how about, and take my advice. Tadi temanmu mencatat. Ada kan pasti catatannya. Lalu untuk asking for advice pada bagian ini hanya dua yang paling mendasar, yaitu what do you think I should do bla bla bla. Oke. Dan berikutnya adalah do you think I should bla bla bla. Apa maksudnya? Jadi ketika di dalam kecakapan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan ini. Misalnya tadi dari awal kita mengatakan, oh saya lapar. Tadi ada kan, oh saya sedih. Waktu digambar kan, bagaimana kita menyampaikan kepada anak itu, teman kita itu untuk melakukan sesuatu. Oh misalnya tadi, ulang tahun. Berarti you should give a flower. Oke, ada kan? Nah itu. Lalu berikutnya juga, you suggest dan seterusnya. Oke? Sampai di sini barangkali anak-anak bisa mengerti? Are you ready? Yes. Ulangi. Are you ready? Yes. Thank you. Baik, kita lihat seterusnya. Sudah mau hampir ujung ya 1 jam ya pelajaran.
bagian asking question. So, kita sudah berdialog tadi, sudah permainan. Sekarang mungkin anak-anak merasa, wah ada sesuatu yang perlu ditanya nih. Dari mulai bermain, oke, dari mulai cakupan materi, ya, dari menonton video, mungkin ada yang anak-anak mau tanyakan. Silakan. Ya. Besar dikit, besar dikit. Oh, nah temanmu ini namanya sih, Bapak lupa ingat ya. Ini Jovan, betul? Ya, Jovan menanyakan fungsi sosial teks itu apa? Oke, bagus, pertanyaan luar biasa. Nak, ada lagi mungkin yang bertanya? Ada? Tidak? Berarti ini pertanyaan yang cukup membuat kondisi kita ini harus Bapak jelaskan dengan jelas. Anak-anak, kalau berbicara tentang fungsi sosial teks, memang kalau dijelaskan panjang lebar, Bapak kan analogi saja dulu, ya, sebelum kita masuk pada garis besarnya. Ketika anak-anak lapar, anak-anak buat apa dulu nih? Apakah langsung ambil makan? Langsung makan nggak? Tidak kan? Bisa terjadi cari dulu lemari. Ini ada makanan nggak? Kan? Oke. Atau tanya, Bu, Pak, Bi, ada makan nggak? Oke. Itu yang pertama dulu. Oke. Nah setelah itu apa? Kalau sudah ada makanan, baru kita makan. Oke. Sudah makan? Apa saja unsur makanannya itu? Dalam bentuk, ya mungkin di situ ada ikan, ada sayur, ada nasi. Ya, benar nggak? Bapak ulangi. Kalau anak-anak lapar nih, anak-anak makan, mau makan. Apakah langsung ambil makanan untuk dimakan? Tidak ya? Benar? Pasti cari dulu. Lihat lemari, ada nggak makanan? Atau tanya. Setelah ada makanan, anak-anak ambil kan? Simpan di atas meja. Lalu anak-anak makan. Nah, di dalam makanan itu ada apa saja? Pasti ada nasi. Andai kan ada kan? Ada sayur. Oke, ada piring dan lain sebagainya kan? Sama halnya dengan bahasa. Bahasa Inggris khususnya ada 3 unsur utama. Fungsi sosial teks, oke, struktur teks, dan unsur-unsur bahasa. Ketiganya ini tidak bisa terlepas, digabungkan jadi satu. Kita bicara tentang suggestion. Tujuan kita apa? Memberi saran kepada orang lain supaya menjadi baik. Tadi, anak saya gagal tes Pak gimana? Udah harus belajar. Berarti kita memberi saran untuk dia berbuat lebih baik. Tujuannya jelas kan? Oke, itulah yang dimaksudkan dengan fungsi teks. Apa yang terkandung di dalam teks tadi, yaitu suggestion. Tujuannya apa? Kita berbicara supaya kita mengingatkan supaya dia lebih baik. Oke. Lalu strukturnya gimana? Tadi Bapak cerita. Begitu mau makan, kan tidak ambil langsung makanan, toh? Tapi ada prosesnya. Itulah namakan struktur. Harus step by step. Melalui satu proses. Apa dulu? Ya. Baru masuk pada intinya adalah makan. Bisa ya? Bisa secara keseluruhan seperti tadi, ya. Itu namanya lah struktur teks. Bagian-bagiannya atau langkah demi langkah. Sehingga tujuan dia untuk baik itu. Nah, pada suggestion ini kita bicarakan tentang apa? Bagaimana kalau kita mau bertanya. Mulai dari situasi orang itu.
Duh, saya sakit, Pak. Bagaimana nih? Itu proses. Kalau dia rasa sakit, situasinya kita buat apa? Oh, kalau begitu, Anda harus ke dokter. Oke? Nah, strukturnya dimulai dari mana? Dari situasi yang kita dapat saat itu. Yaitu anaknya sedih, dia sakit. Kan? Lalu kita ajak dia ke dokter. Yang nanti ujungnya terakhir, dia sembuh. Memberi saran. Gambaran kecil atau sedikit seperti itu. Memang berbicara tentang struktur teks dan lain sebagainya itu kompleks. Kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira seperti itu, anak-anak. Oke? Khususnya Pak Ade Jovan, wah, luar biasa. Bapak acungkan jempol. Semangat ya. Oke, are you ready? Yes. Well, itu pertanyaannya menjawab itu. Lalu kita lihat karena waktu kita akan menganjak pada pergantian jam pelajaran, barangkali kesimpulan dari keseluruhan ini apa? Sebelum Bapak dari pertemuan ini. Apa yang anak-anak dapat tadi? Atau apa yang anak-anak sudah peroleh? Sampaikan saja. Mungkin David atau Rizkia, Ivani, tentang apa kira-kira yang didapat hari ini? Ya. Ya, tentang memberi saran. Hari ini kita berbicara khusus tentang memberi saran. Oke. Saran kepada orang untuk lebih baik. Bisa dia nerima atau tidak? Secara keseluruhan Bapak kan kesimpulan tadi dikatakan itu, Bapak simpulkan dalam hal ini, ya. Kita baca saja, ya. What is suggestion dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu berikutnya ini. Nah, ini yang lebih nyata. We will use more English now. Dalam arti kalau teman kita ini, dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Kita menyampaikannya ini. Ya. Oke. Berikutnya, what is purpose of suggestion? Apa tujuan dari suggestion itu? Yes. Dengan contohnya. And then how to express suggestion. Seperti ini anak-anak. Jadi pada prakteknya kita menggunakan seperti tadi. Ini. Well, nah ini ada 3 expression of suggestion ini. Asking for suggestion, giving suggestion, and responding suggestion. Oke. And next. Inilah respondingnya. Kalau kita menjawab bagaimana? Ini jawaban-jawabannya. Oke. Well, kita lanjut. Bagaimana kalau maaf terlalu. Nah, di sini adalah respondingnya. Ya. Acceptingnya yang ini dan refusing suggestionnya ini. 3 poin. Bapak back dulu ke sini supaya dilihat. Ya. Nah, how to express suggestion ada 3. Ya. Pertama ini giving suggestionnya. Ya, asking suggestion yang ini. Kemudian yang kedua giving suggestion, giving dengan pola ini. Dan yang ketiga adalah ini. Responding to suggestion itu ada 2. Menjawabnya itu ada 2. Apa saja? Menerima dan menolak. Kan memberi saran kepada orang tidak mutlak, kan? Dia boleh lakukan, dia boleh tidak. Tergantung dia memutuskannya. Anda ke dokter, tapi dia bilang saya nggak mau, ya udah bebas. Ya, kita memberi saran. Anda harus belajar supaya lebih pintar. Tapi kalau anaknya tidak mau, ya kita tidak paksa, oke?
sebatas memberi saran atau masukan. Nah ini, jadi dia bisa menolak, guys, I'm sorry about this. Ya, dia bisa accepting, menerima suggestion, dan dia bisa menolak. Baik, ini tugas mandiri anak-anak, waktu tinggal beberapa menit. Sebelum mencatat ini sebagai tugas di rumah untuk nanti pelajaran berikut, anak-anak, tadi dari awal Pak katakan, ada proses belajar mengajar, bukan mengajar belajar. Namanya belajar, pasti Bapak juga ada kekurangan. Bapak juga ingin belajar dari anak-anak. Bapak hanya sebatas menuntun. Ya. Mungkin pada saat Bapak ajar ini, kita saling belajar ini, barangkali ada kekurangannya. Kira-kira dari awal sampai mau berakhir ini, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah senang? Dapat diterima? Bingung atau apa? Silakan. Mungkin ada yang mau ngomong, silakan. Iya? Enggak? Siapa? Ya? Dari siapa namanya? Yes. Low mengatakan dari perasaan pribadinya adalah senang. Ada lagi? Mungkin? Yes. Hiskia, mungkin. Ya. Mengerti. Ada lagi? Mungkin. George? Mengerti dan perasaan senang. Luar biasa anak-anak. Ya. Artinya pagi ini kita melakukan sesuatu. Ya. Bapak sekali lagi sebatas menuntun. Ya. Bapak memberikan sesuatu untuk kita. Tadi jawabannya sudah, senang, itu mengerti dan senang, luar biasa. Ya, disinilah kita belajar, bukan mengajar utama. Mengajar berarti harus saya tidak. Bapak juga ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon maaf jika di dalam penyampaian Bapak, ya, mungkin terlalu cepat atau terlalu membingungkan dan lain sebagainya. Tapi dari jawaban ini, secara pribadi, Bapak merasa senang, gembira, karena anak-anak menerima Bapak dengan baik. Dengan tadi. Ya. Oke, ini tugas akhir kita, tugas mandiri, anak-anak catat untuk nanti pertemuan berikutnya. Dan akhir dari, sudah dicatat belum? Tadi? Sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah, kegiatan kita sampai di sini. Pemberian tugas tadi Bapak sudah memberikan, refleksi tadi anak-anak sudah memberikan. Bapak juga sangat berterima kasih karena anak-anak begitu welcome, ya. Walaupun jujur, kita baru pertama hari ini bertemu. Kenapa pertama kali? Ya Bapak dari sekolah lain. Dari SD harus mengajar, minjam kelas. Apa kita pernah bertemu enggak? Ada enggak? Enggak kan? Hari ini luar biasa. Saya bangga, Bapak bangga bisa bertemu, walaupun hanya 5 orang karena kondisi pandemi. Ya, kita masih ragu, tetapi Bapak salut. Semangat, harus belajar semangat terus. Ya, jangan patah arang karena kondisinya jadi tidak. Oke, are you ready? Yes. Satu kali lagi, 2 kali ya kita yes yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Thank you. Baik, terima kasih. Waktu tinggal beberapa menit, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dimohon George untuk berdoa. Diserahkan. Baik, terima kasih sekali lagi. Thank you very much for your attention and see you later tomorrow. Bye-bye.
Pel. Oh, anu, di situ dia. Ya, jadi Di kok di bawah tower. Bosan sekali, anu, di posisi yang bawah.